Ya, Bapak Ibu yang sudah hadir, boleh dibuka kameranya ya. Kita sudah lakukan record ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih yang terhormat Kepala SMP Taruna Bakti, Ibu Deti Nurwenda SPD, yang sudah hadir, juga Pak Andreas sebagai guru, Bu Elis sebagai orang tua murid, juga Quinsa sebagai murid SMP Taruna Bakti, yang sudah hadir dalam kegiatan diskusi pemetaan aset yang sebelumnya kita sudah melaksanakan diskusi melalui grup WA. Ini kita anggap diskusi yang kedua untuk menguatkan dari apa pemetaan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, saya Bambang Purwanto, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Taruna Bakti, mempersilahkan yang terhormat Kepala SMP Taruna Bakti, Ibu Deti Nurwenda, barangkali ada yang ingin disampaikan dalam tugas yang sedang saya kerjakan dalam program guru penggerak ini. Mangga, Ibu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan untuk Pak Bambang yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan hari ini sekaitan dengan tugas dari calon guru penggerak untuk yang kesekian kali, begitu ya, tugasnya sangat banyak. Dan untuk kali ini melibatkan beberapa sumber daya, begitu sehingga kalau saya perhatikan di Zoom ini mewakili dari aset yang akan nanti dibahas oleh Pak Bambang begitu. Kemudian dalam materi atau tugas ini di sana Pak Bambang memberikan yang dimaksud aset itu apa begitu ya, jenis-jenis aset apa begitu asalnya. Saya pribadi kurang paham arahnya kemana begitu, tetapi setelah dibaca mungkin calon guru penggerak itu disuruh memetakan kira-kira yang menjadi keunggulan atau modal kita di sekolah Taruna Bakti itu apa yang bisa dijadikan modal dasar untuk kita mengelola sekolah Taruna Bakti gitu ya. Dari yang sudah Pak Bambang tuliskan di grup kemarin. Tadi pagi saya menambahkan satu di modal sosial sepertinya perlu dimasukkan jaringan alumni karena memang alumni di Taruna Bakti sudah sangat banyak yang berhasil begitu dan itu menjadi salah satu aset yang bisa kita optimalkan untuk pengembangan sekolah. Kemudian dari Pak Yahanto dan dari yang lain pun ada masukan. Hanya saya ingin mendiskusikan, menggelitik gitu ya Pak di dalam hati saya, tapi saya belum masukkan itu di nomor 5, apakah koperasi Bestari itu sebagai modal finansial kita gitu ya. Karena kalau berbicara tentang modal finansial bukan hanya pemasukan dari PPDB atau uang sekolah, sepertinya keberadaan koperasi Bestari itu pun bisa menjadikan bahan yang menjadi bantuan kesejahteraan untuk SDM yang ada di SMP Taruna Bakti. Nah, mungkin itu menurut saya bisa dimasukkan ke poin nomor 5. Sedangkan untuk yang lain, modal politik dan seterusnya bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Hanya di nomor 7 modal politik mungkin karena kita yayasan, berarti kebijakannya tergantung kepada kebijakan dari organ yayasan. Jadi bisa mungkin dimasukkan yang titik berikutnya adalah kebijakan dari organ Yayasan Taruna Bakti gitu. Karena walau bagaimanapun kita sekolah swasta sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari yayasan, tidak hanya kebijakan dari dinas pendidikan atau pemerintah. Itu saja tambahannya. Semoga diskusinya bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman yang ada di sini
silahkan untuk secara aktif berdiskusi, membantu Pak Bambang menyelesaikan tugas berikutnya gitu sampai nanti tuntas. Mungkin Pak Bambang saya mohon izin karena Boleh, ini boleh sedang Bu. menghapus Ya, makasih banyak Bu studinya sudah tahapan ya. sudah hadir, sudah Ya, mendukung. harus Terima difoto kasih. dulu, sok difoto dulu atau biar Siap, semuanya ayo kelihatan. Pak boleh. Yanto apa kabar? Pak Yanto bisa buka buka kameranya Pak Yanto. Mungkin Pak Pak Yanto. Yanto, Pak Ya, Andre bisa difoto dulu biar buat laporan Pak Bambang. Ini siap. direkam juga kan Pak? Direkam juga Bu. Ya, kita ambil fotonya ya. Untuk Siap. file aja ya. Satu, Ya, dua, tiga. Oke. Sip. Ya. ya, saya izin Ya, ya sudah. Pak Ya, Bambang. makasih Bu. Mangga dilanjutkan. Terima Ya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto sehat? Suaranya masih di mute. Masih di mute, Pak. Ke handphone ya, Pak Yanto. Mm-mm. Lagi di masih masih di mute, Pak. He- Ya, Pak Yanto masih di mute ya. Oke, itu tadi dari Bu Deti sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bu atas masukan-masukannya sudah kami catat. Mohon izin untuk juga mengisi link presensi. Ada juga di grup WA juga sudah disiapkan link presensinya. Kemudian, eh, nah ada Pak Yanto. Ya, ya. Ya, eh, sebentar. nah, siapa? Suaranya udah ada Pak. Gak usah di mute lagi Pak. Biarin aja. Ya, mungkin sebelum ke Pak Yanto, dari Bu Elis sebagai orang tua murid yang juga pernah menyekolahkan putrinya di sini, apakah ada masukan dari dokumen yang sudah saya buat dalam pemetaan aset setelah tadi ada beberapa tambahan. Ada kira-kira Bu Elis? Saya kira sudah lengkap, Pak. Udah Sudah lengkap, keren ya sudah. di dikumpulkan semuanya ada sebagai modal politik gitu. Jadi anak-anak Taruna Bakti dilengkapi semua fasilitas. Pokoknya oke banget deh sebagai orang tua. Siap, siap. Oke. Ya, sebelum ke Pak Yanto, mungkin dari Pak Andre sebagai guru, barangkali ada masukan dari dokumen yang... Belum ada apa Bang? Mungkin saya sedang, mohon maaf sampai saya nyambi sambil kerja ya. Oh, makasih, makasih. Makasih Pak Andre. Ya, nuhun Pak Andre. Ya, kita barangkali ke Pak Yahanto nih. Pak Yahanto sebagai di kegiatan ini saya anggap sebagai tokoh ya. Kenapa Pak Yahanto sebagai tokoh? Karena lama sekali di Taruna Bakti dan sudah purna bakti, tapi masih tetap aktif memperhatikan pendidikan. Barangkali Pak Yahanto ada yang ingin disampaikan, bangga Pak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat nyimak dari Bu Deti terkait dengan apa namanya modal-modal yang tadi ditambahkan Bu Deti termasuk Koperasi Bestari, bagus juga itu karena memang betul memberikan dukungan dalam arti kontribusi pada karyawan guru di lingkungan sekolah ya. Nah, itu yang terlewat yaitu menjadi tambahan bagus. Dan kemudian organ yayasan tadi juga Bu Deti menyampaikan itu sudah. Eh, Kalau dari sub-subnya yang kemarin saya baca itu dan sudah kasih masukan ke Pak Bambang, itu eh, saya kira udah lengkap ya di dalamnya. Cuman tinggal yang terakhir tadi pagi apa Pak Bambang tuh ngasih masukan yang terakhir tadi Yang alumni bukan Pak? alumni terus Alumni dari Bu Deti ya. Terus POMG ya Pak? POMG ya betul itu juga dalam prosesnya itu adalah bagian dari aktivitas ya kerjasama ya dengan pihak-pihak yang itu menjadi menjadi faktor apa namanya pendukung dan penguat juga untuk kegiatan di sekolah ya yang selama ini cukup jelas kontribusinya bagi
sekolah dalam hal yaitu memberikan wawasan kepada siswa khususnya ya, kemudian dari profesi-profesi di luar dari kita karena memang menghadapi zaman yang sekarang ini betul tidak cukup anak diberikan satu apa namanya itu pengetahuan akademis saja, tapi juga butuh wawasan yang lebih luas begitu. Dan eh, yang lebih jelas sekarang ini dibutuhkan apa namanya kemampuan-kemampuan ya bagi sekolah untuk mengembangkan uh, siswanya begitu karena hmm, ke depan seperti itu karena sekarang ini kan kalau dulu sumber informasi hanya dari guru, sekarang informasi itu lebih luas begitu. Dan ini sudah kita pahami bersama. Jadi sekarang fungsi sekolah, fungsi guru, fungsi fasilitas dan fungsi-fungsi yang lain itu agak sedikit mungkin ditingkatkan ya, dikembangkan dan ditingkatkan agar siswa atau sekolah itu bisa menghasilkan lulusan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Gitu. Itu pendapat saya begitu. Jadi Ya. itu saja dulu sementara ya, Pak Bang. Siap. Itu. Terima kasih Pak Yahanto. Ya, Bapak Ibu juga Ananda Kwinsa yang hadir di sini. Jadi sebetulnya tujuan dari pemetaan aset ini seperti saya share di chat, jadi bertujuan untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh sekolah yang nantinya akan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi memang ini tujuannya. Kalau tadi dikaitkan dengan koperasi Bestari, kalau menurut saya bisa dimasukkan. Saya sangat terbantukan dengan koperasi Bestari ketika membantu saat saya penyelesaian kuliah Pak Yanto. Pasti zaman koperasi Ya, di sama Bu Ira masih di SMP. ya, Itu saya alhamdulillah. kebantu banyak betul Pak Yanto. Ya, jadi saya akan masukkan ke apa salah satu modal finansial mungkin ya. Kemudian saya menambahkan di modal finansial itu sponsor kegiatan. Kalau misalnya kita ada kegiatan yang seperti TBPSC yang juga butuh dana besar, itu saya masukkan. Kemudian di modal lingkungan alam, memang wilayah lingkungan kita terbatas, tapi ada area-area hijau yang kita buat itu juga saya masukkan ke dalam modal finansial. Tadi modal sosial, jaringan alumni, usulan dari Bu Deti saya masukkan. Di modal fisik, ada yang terlewatkan dari dokumen yang saya share di grup, kantin juga saya masukkan. Gitu kan. Jadi sekali lagi terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan kali ini, meyakinkan saya dengan dokumen yang saya buat itu setelah diskusi pada saat ini, saya akan membuat notulennya, kemudian nanti akan diberikan laporan kepada penyelenggara, terutama kepada pengajar praktik, nanti hari Jumat, dan dilengkapi daftar hadir. Daftar hadir ada di link grup, Bapak Ibu bisa silakan mengisi ya, untuk daftar hadirnya, daftar hadir online. Eh, itu saja barangkali kalau dari Kwinsa itu tadi ini Pak Yahanto pengurus OSIS dan MPK. Nah, jadi pengurus OSIS dan MPK saya coba masukkan ke dalam modal manusia. Jadi selain kita menuliskan ada guru, ada karyawan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tapi pengurus OSIS MPK saya masukkan ke modal manusia. Kalau menurut Pak Yahanto gimana, Pak? Ya, betul masih relevan karena itu kan memang mengelola manusia dan memang dia juga dalam hal ini selain dia sebagai objek juga sebagai subjek kan gitu. Jadi bisa. Betul, bisa ya. Iya. Oke, itu barangkali yang ingin saya izin share kembali. Ini yang mungkin ini nanti akan saya tambahkan di modal politik atau kebijakan tadi yang disampaikan oleh Bu Deti, yaitu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh yayasan. Nah, itu juga kita harus taat dengan aturan dari yayasan. Kemudian Koperasi Bestari kita masukkan ke modal finansial di nomor 5. Kemudian yang kantin, jaringan alumni tadi
Bu Deti, Kepala Sekolah menyampaikan saya masukkan ke modal sosial. Itu saja barangkali pertemuan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kemudian Ananda Queen yang juga sudah hadir di pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan Bapak Ibu yang hadir di pertemuan singkat. Ya, kenapa singkat? Saya menganggap bahwa diskusi ini adalah diskusi yang kedua, karena yang pertama sudah kita lakukan di grup WhatsApp, baik itu di grup maupun Japri, sehingga tugas hari ini bisa berjalan cepat dan lancar. Eh, Sebagai penutup, barangkali Pak Yanto ada yang ingin disampaikan? Ya, selamat aja Pak Bambang. Semoga sukses selalu ya untuk Amin, amin. apa namanya bagian dari tugasnya ya. Itu Siap, aja. siap. Semoga Ya, lancar. ya. Terima kasih Pak Yanto. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama Kristen menyelesaikan. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Selamat melaksanakan aktivitas kembali. Queen Tia juga terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukan wawancara calon pengurus OSIS. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nuhun Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis, Pak Yahanto, Pak Andre.